Bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir dan longsor mendominasi peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut hingga November 2022 persentase bencana hidrometeorologi mencapai 95%. Di kota Sukabumi sendiri, bencana hidrometeorologi banjir dan longsor kini terus-menerus diberitakan. Lantas, apa itu bencana hidrometeorologi yang marak di kota Sukabumi? Mengutip laman iklim BMKG Go.id, hidrometeorologi diartikan sebagai fenomena bencana alam atau proses kerusakan atmosfer, meteorologi, air, hidrologi, atau lautan, oseanografi. Bencana hidrometeorologi menyebabkan nyawa melayang, cedera atau dampak kesehatan lain, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial dan ekonomi serta kerusakan harta benda dan lingkungan. Seperti yang telah disebut sebelumnya, contoh bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor, curah hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kualitas udara yang buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Sukabumi menerangkan cuaca dan hujan yang makin intens di musim penghujan memicu bencana hidrometeorologi cuek balong, cuaca ekstrim, banjir longsor. Apa penyebab bencana hidrometeorologi? Laboratorium Pengelolaan DAS Fakultas Kehutanan UGM, menulis dalam laman resminya Konservasi DAS, FKT UGM, AC, ID, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan yang tinggi, sehingga frekuensi kejadian banjir dan longsornya juga tergolong sangat tinggi. Banjir dan longsor tidak selalu disebabkan oleh frekuensi curah hujan yang tinggi, tetapi bergantung pada kondisi lingkungannya. Intensitas kenaikan bencana alam diakibatkan oleh daya dukung lingkungan yang semakin lemah, hingga penyalahgunaan lahan yang turut menyebabkan kerusakan ekologi secara masif. Kawasan hulu seharusnya menjadi zona lindung, resapan air, dan penyangga sistem hidrologi, justru berubah menjadi pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Perubahan terakumulasi dan memunculkan lahan kritis dan tersebar di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti di Pulau Jawa. Manusia turut andil dalam bencana hidrometeorologi, akibat perilaku pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan fungsi kawasan, daya dukung dan daya tampung dalam daerah aliran sungai, DAS. Aktivitas tersebut menambah laju jumlah DAS kritis di Indonesia, telah terbukti secara linear dengan peningkatan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi.